warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnal Afriyadi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Hubungan antara kecerdasan spiritual, penggunaan internet, dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas 7 semester 2 SMP Negeri 1 Kasihan Bantul tahun ajaran 2014-2015. Latar belakang pengambilan judul yaitu keadaan pendidikan di Indonesia saat ini semakin terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari berita media massa atau elektronik tentang kenakalan remaja, bahkan anak-anak yang disebabkan oleh emosional yang tak terkendali yang juga dipengaruhi oleh tingkat spiritual yang rendah. Yang kedua, pendidikan direncanakan untuk membentuk dasar berpikir yang sistematis, mengajarkan berbagai disiplin ilmu sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas bagi peserta didik. Selanjutnya, matematika sebagai ilmu dasar yang bersifat eksak atau ilmu pasti digunakan sebagai dasar pengembangan teknologi dan sebagai pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, seiring dengan melesatnya kemajuan teknologi yang terjadi, digunakanlah internet yang mempunyai banyak manfaat seperti memudahkan untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Kondisi sosial ekonomi orang tua mempunyai peranan penting dalam pendidikan karena orang tua berkewajiban untuk menyediakan dana pendidikan bagi anak-anaknya dan menyediakan fasilitas penunjang pendidikan. Batasan masalah yaitu pertama, subjek penelitian siswa kelas 7 semester 2 SMP Negeri 1 Kasihan Bantul tahun ajaran 2014-2015. Yang kedua, objek penelitian yaitu membatasi pada kecerdasan spiritual, penggunaan internet dan kondisi sosial ekonomi orang tua untuk mencapai hasil belajar matematika yang maksimal. Rumusan masalah pada umumnya mencari apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Pertama, antara kecerdasan spiritual dengan hasil belajar matematika siswa. Yang kedua, antara penggunaan internet dengan hasil belajar matematika siswa. Yang ketiga, antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar matematika siswa. Yang keempat, antara kecerdasan spiritual dan penggunaan internet dengan hasil belajar matematika. Yang kelima, kecerdasan spiritual dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar matematika. Yang keenam, penggunaan internet dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar matematika. Dan yang terakhir, antara kecerdasan spiritual, penggunaan internet dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar matematika siswa. Hasil penelitiannya mencari hubungan positif dan signifikan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, kemudian X1 dan X2 dengan Y, X1, X3 dengan Y, X2 dan X3 dengan Y, dan yang terakhir X1, X2 dan X3 dengan Y. Variabel penelitian yang pertama variabel bebas yaitu kecerdasan spiritual sebagai X1, yang kedua penggunaan internet sebagai X2, kondisi sosial ekonomi orang tua sebagai X3, dengan variabel terikat yaitu hasil belajar matematika sebagai Y. Teknik atau metode yang digunakan pertama, angket atau kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data mengenai kecerdasan spiritual, penggunaan internet dan kondisi sosial ekonomi orang tua. Dengan instrumen pertama, angket kecerdasan spiritual, angket penggunaan internet, angket kondisi sosial ekonomi orang tua. Teknik atau metode yang kedua yaitu dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa dan instrumen hasil ulangan semester 2. Uji instrumen yang digunakan yaitu pertama, uji validitas dengan rumus produk momen yang digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Uji yang kedua yaitu uji reliabilitas dengan rumus alpha Coulomb Badge yang digunakan untuk mengetahui konsistensi reliabilitas instrumen yang berbentuk angka. Uji prasyarat analisis yang pertama, uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui data pada masing-masing variabel berdiskusi normal atau tidak. Yang kedua, uji independensi yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas.
dengan keterangan sebagai berikut. Koefisien regresi yaitu A, koefisien regresi B, JKT itu jumlah kuadrat total, dan selanjutnya dapat dibaca dalam slide. Uji hipotesis pertama yang digunakan yaitu uji korelasi sederhana, maksud saya, yang digunakan untuk mengetahui hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dengan langkah-langkah menentukan model regresi linear sederhana dengan satu variabel bebas. Yang kedua, menentukan koefisien korelasi dengan rumus produk momen. Yang ketiga, menguji korelasi tersebut signifikan atau tidak dengan analisis uji T. Uji hipotesis yang kedua yaitu uji analisis regresi ganda yang digunakan untuk menguji hipotesis keempat, kelima, dan keenam dengan langkah menentukan persamaan antara kedua variabel bebas bersama-sama terhadap variabel terikat. Kemudian menentukan koefisien korelasi ganda dengan rumus R. Yang ketiga, menguji korelasi tersebut signifikan atau tidak dengan uji F. Uji hipotesis yang ketiga yaitu uji regresi dan korelasi linear ganda yang digunakan untuk menguji hipotesis ketujuh dengan langkah pertama menentukan persamaan antara tiga variabel bebas bersama-sama terhadap variabel terikat. Yang ketiga, menentukan koefisien korelasi ganda dengan rumus yang tertera dalam LCD itu rumus R. Dan yang ketiga, menguji korelasi tersebut